Katinah tahu bahwa waktu adalah pusaran nasib yang terus berputar. Ia harus tetap tegar menjalani dan menanggung pedihnya kehidupan seorang diri. Sang suami telah berpulang ke pangkuan ilahi 7 tahun lalu. Sedangkan anak semata wayangnya sering bersikap semena-mena dan kini tengah merantau ke pulau seberang. Dulu Katinah sempat mencicipi manisnya hidup dengan segala fasilitas kaum berpunya. Namun kini setiap hari ia harus bekerja membanting tulang demi sesuap nasi dan keperluan sekolah Eti sang cucu tercinta. Bagaikan lentera, keberadaan cucu satu-satunya inilah yang terus menjadi penerang dan pelipur kala lara menerpa. Eti telah tinggal bersamanya sejak berusia 2 tahun. Eti adalah putri dari anak satu-satunya Hendra. Kala itu setelah selesai menyusu pada sang ibu, Eti kecil dirawat oleh Katinah dan dibesarkan seorang diri. Hendra ayahnya seringkali tak jelas kabar beritanya dan sulit untuk diandalkan. Sementara sang ibu pulang ke rumah orang tuanya semenjak berpisah dari Hendra. Nyapu, nyuci piring, kalau dagang bawanya banyak, dibantuin. Tak pelak lagi Katinahlah yang harus menanggung segala kebutuhan sekolah dan keperluan Eti sehari-hari dengan menjajakan aneka makanan tradisional berkeliling kampung. Setiap pagi Katinah harus menyiapkan panganan dagangannya, termasuk membuat makanan berbahan dasar gaplek atau singkong kering. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan oyek, sedangkan masyarakat Gunung Kidul lebih mengenalnya sebagai tiwul. Oyek atau tiwul ini merupakan jajanan yang paling banyak digemari pelanggan Katinah. Meski tak setiap hari ia membuatnya, tetapi selalu ada saja pelanggan yang menanyakan tentang panganan yang satu ini. Eta kejo gaplek nggih. Kamari ge tadi ge aya nanyakeun deui. Geuning teu dagang di kejo gaplek cenah. Tuh. Kejo gaplek celem keong eta. Laris eta. Bahan utama untuk membuat oyek adalah tepung gaplek. Caranya mendapatkan cukup sederhana. Singkong yang telah dikupas kulitnya ini dijemur hingga benar-benar kering. Proses penjemuran biasanya memakan waktu 3 hingga 4 hari. Namun saat musim penghujan, singkong baru dapat kering sempurna setelah dijemur selama 1 minggu. Singkong kering inilah yang disebut gaplek. Untuk menjadi tepung, gaplek yang telah dicuci bersih kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk. Agar dapat menghasilkan tepung gaplek yang sesuai, Katinah pun harus memaksimalkan tenaga tuanya. Karena gaplek memang biasanya lebih alot, sehingga untuk menumbuknya butuh tenaga ekstra. Selanjutnya tepung diayak untuk memisahkan gaplek yang masih kasar dan serat-serat bagian dalam singkong. Dengan cara serba manual seperti ini, tepung gaplek yang dihasilkan memang tidak terlalu halus. Tapi dengan begini Katinah dapat lebih menghemat biaya produksi. Tak perlu mengeluarkan ongkos kendaraan ke pasar ataupun biaya penggilingan tepung. Jika pada umumnya tiwul tersaji dalam rasa tawar, maka oyek ini diberi tambahan gula merah untuk pemanis. Serta sedikit garam sebagai penyeimbang rasa. Setelah tepung, gula merah, dan garam tercampur merata, adonan kemudian diberi sedikit air sebagai pelarut. Selanjutnya, adonan dimasukkan ke dalam dandang, yang bagian dasarnya telah diberi sedikit air. Prinsip pemasakan seperti ini biasa dikenal sebagai pengukusan, yakni makanan matang karena panas yang dihasilkan oleh uap air. Proses pengukusan adonan ini berlangsung selama kurang lebih 30 hingga 40 menit.
Setelah matang, oyek kemudian ditaburi parutan kelapa sebagai penambah rasa gurih. Umumnya panganan berbahan dasar gaplek dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi, namun dapat juga dikonsumsi langsung sebagai camilan. Selama ini makanan yang satu ini sering dianggap sepele. Padahal, singkong merupakan makanan dengan kandungan lemak yang rendah dan 0 kalori, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi di kala diet. Dibandingkan dengan ubi jalar dan kentang, singkong juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Hayang, kejo gaplek. Dagang kejo gaplek. Setiap hari usai memasak dan mempersiapkan segala keperluan Eti sekolah, Katina langsung menjajakan makanan buatannya di sekitar kampung. Ia mulai beranjak dari rumah sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Jualan anak tempo jam 8 isuk eta baru biji ti imah gitu. Engke jam 11 ge majar nama jam 12 balik deui ka imah gitu. Biasanya Katina akan mendatangi rumah para tetangga di sekitar tempat tinggalnya terlebih dulu. Mereka inilah yang menjadi pelanggan setianya. Setiap hari Katina menjajakan menu makanan yang berbeda dan bervariasi. Karenanya ia tak setiap hari membuat oyek. Di samping karena bahan baku gaplek yang sulit didapat akhir-akhir ini, Katina juga ingin agar pelanggannya tidak bosan membeli makanan buatannya. Bingung geuning. Itu dah jadi setiap hari kudu ganti gitu. Jadi henteu terus setiap hari masakan eta gitu. Jadi kudu ganti-ganti, lamun henteu ganti-ganti mah jadi nu si pembeli eta boseneun. Sulitnya bahan baku gaplek juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi menjadikan singkong sulit untuk kering. Kapan oyekna ituna gaplekna sarang aya. Itu sarang aya terkecuali lamun keur musim gitu. Musimnya musim aya nya. Kakara jualan oyek. Ngareli kejo gaplek. Tak jarang Katina pun menukarkan kue dagangannya ini dengan barang keperluan dapur kepada para pelanggannya, seperti beras, telur, atau barang lainnya yang sedang ia perlukan. Pun tak kuasa menahan sedih saat teringat betapa dulu ia tak harus bersusah payah, berpeluh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kini roda kehidupan membawanya pada titik tersulit. Sehingga ia pun harus tetap tegarkan langkah untuk menggapai rezeki. Nalangsa. Atuh hayang nama ibu. Honda tuh engke lamun geus boga Honda ngayang da eta ngawulang kapan siga nu wegah da bakti na nama nang 3 tahun kapan siga nu wegah lamun balik tas ngawulang terus gelap ka mana kitu balikna geuning sapeuting teu datang. Tak ada gunanya ia sesali yang telah terjadi. Tekadnya kini hanya ingin memenuhi kebutuhan sekolah Eti dan makan sehari-hari. Di usia yang sudah mencapai 65 tahun ini,
Katina tak lagi sanggup berjalan jauh. Ketika matahari telah berada tepat di atas kepala pukul 12 siang, ia pun segera bergegas pulang. Guyuran hujan tetap ia terjang demi dapat sampai ke rumah sebelum Eti pulang sekolah. Hasil yang didapat dari berjualan pun tidak banyak. Uang 50.000 ini harus segera ia tukarkan untuk membeli beras dan keperluan dapur, serta untuk modal berdagang esok hari. Ia juga masih harus menyisihkan uang untuk membayar hutang pada bank harian, tempatnya meminjam modal berdagang. Kapan belanja ke warung kadang-kadang 30, 40 lamun erek jeung nyelem ieu endog. Pan 40 teu mahi majar nama, nya 50 kudu. Meski memiliki seorang anak lelaki, tapi Katinah tak dapat berharap banyak darinya. Ia tak dapat mencegah tabiat buruk sang anak yang senang menghamburkan uang berapapun yang ia punya. Anak nggak ngirim, sokan nggak ngirim. Lamun datang menang duit gak owelen, teramere. Tuh, amon mere 50 ge 100. Kadang-kadang dipentak deui ku dewekna. Sebagai seorang ibu, Katina sering tak kuasa menahan keinginan sang anak. Kadang uang hasil jualan pun terpaksa berpindah ke tangan sang anak untuk memenuhi keperluannya sebagai seorang perokok. Sehingga keesokan harinya, Katina tak punya modal lagi untuk berjualan dan terpaksa berhutang untuk membeli beras dan keperluan dagang. Selepas berjualan, Katina tidak lantas dapat berdiam diri dan beristirahat. Ia harus segera mempersiapkan keperluan untuk berdagang esok hari. Bubar jualan, siap-siap gitu. Lamun nu erek di daunan, ngalah daun gitu suluhna. Lamun keur duitna rada omber meuli, lamun eukeur duitna saeutik ngalah. Beruntung ada kerabat yang memperbolehkannya memetik daun pisang di kebunnya, sehingga ia tak harus keluar modal untuk membeli daun untuk pembungkus makanan ini. Daun pisang yang ia gunakan merupakan daun tua yang berada di sisi terbawah. Selain untuk memanfaatkan daun pisang, pemangkasan daun ini juga baik untuk tumbuh kembang pohon pisang, terutama pohon yang sudah berbuah. Karena dalam satu pohon idealnya memang hanya ada sekitar 6 hingga 8 helai daun saja, sehingga tidak menutupi proses pertumbuhan buah pisang. Katina bersyukur masih memiliki Eti, meski ia adalah putri dari anak lelakinya. Eti merupakan gadis kecil penurut yang bertolak belakang dengan sifat ayahnya. Bagi Katinah, kasih sayang seorang anak kini ia dapatkan dari cucu semata wayangnya ini. Aisyah ayeuna mah atunya bongbong gitu leheung da manut gitu kumaha cek urang. Amun cek urang, "Nek, ulah ulin heuh, ibu bebantuan engke sasapu babanyon gitu eta manut gitu." Ari anak mah kapan, "Dra engke ulah ka meni-meni heuh ngalah suluh." Wah, geus kitu. Jadina teu bongbong geus bodoh teuing kitu. Eti kini tengah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Di sekolah, Eti merupakan salah satu murid teladan yang banyak menuai prestasi. Meski Katina kecewa dengan sikap ayah Eti, namun cucunya ini masih tetap dapat ia andalkan untuk sekedar teman berkeluh kesah. Di sekolah di sekolah mah rajin meureun da deneng ranking hiji bedeneng. Lomba-lomba jadi kabatak terus gitu, kubu guru carana kacecer terus gitu. Saat ini sang cucu tengah mempersiapkan lomba cerdas cermat di tingkat kecamatan. Eti terpilih sebagai salah seorang siswa teladan yang akan mewakili sekolahnya. Meski penuh kesederhanaan,
Eti tetap tekun belajar. Ia tak ingin sang nenek menelan kekecewaan lagi dalam hidupnya. Biar ibu bangga. Pengen jadi pinter. Meski kadang uang jajan yang Katina berikan tak seberapa, Eti tak pernah protes. Bahkan dengan penuh pengertian, Eti terkadang meminjamkan uang tabungannya untuk modal dagang sang nenek. Setelah rumah, tanah, dan harta bendanya habis untuk membayar hutang sang anak, dengan sedikit sisa uang peninggalan sang suami, Katina membangun rumah seadanya 6 tahun silam. Ya tanah nak tadi nak dah enggeus dibikeun ka eta ka adik ka sadulur. Terus ya tanahna erek jang aing deui heuh. Da aing aina geus teu boga tanah, geus teu boga imah. Ek nyen deui imah, ieu tanahna erek di imahan deui ku aing heuh. Kajeun kop bibi cenah kitu. Dahulu rumahnya sungguh tak layak. Setiap kali musim hujan tiba, genting tak kuasa menahan laju hujan yang turun. Untuk dapat menerangi rumahnya, ia pun harus mendompleng listrik milik kerabatnya yang ia tukar dengan uang Rp15.000 setiap bulan. Beruntung 2 tahun lalu, Katina mendapatkan bantuan renovasi rumah dan pemasangan instalasi listrik gratis dari pemerintah desa. Kapan ieu anyar ya tahun 2012 menang bantuan ieu ti pemerintah. Tadi nama ieu listrik ge nyambung na ieu ku sadulur teu dibere. Dapedah jadi jama teu boga, jadi waradeh kabeh. Dengan semua cobaan yang dihadapinya, Katina hanya berharap diberi ketabahan agar dapat melewati segenap lika-liku hidupnya. Ia bersyukur Yang Maha Kuasa masih berbaik hati, memberinya kesempatan membesarkan Eti. Cucu satu-satunya inilah harapannya untuk masa depan. Itulah mengapa ia rela membanting tulang untuk keperluan pendidikan Eti. Alhamdulillah gitu dibere waras, leheung, da mangkaning lamun teu neangan si eksahan neangan lin. Jeung kapan Gusti Allah age atuh paringan hirup anu bahagia gitu. Ulah dibere sangsara thank you. Pulihkeun deui siga tadi. Katimu deui dunya anu enggeus eueuh. Ayah dan ibu Eti memang masih ada. Namun dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, Katina lebih memilih membesarkan Eti seorang diri. Meski untuk itu, ia harus bermodal peluh. Semuanya rela ia lakukan hanya demi masa depan Eti. Di usia senjanya ini, Katina hanya berharap diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus berjualan dan memiliki modal yang cukup. Sebuah cita dan harapan agar sang cucu tercinta dapat mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. Harapan kaula ka Eti mah supaya sakolana pinter, bisa nyampe kelas genep, di kelas genep bisa nyampe ke SMP, di SMP bisa nyampe SMA mah, engke kuliah mah kumaha engke.